Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah studi komparatif dalam pendidikan dasar sesi ke-7. Pada tugas kedua kali ini kita akan masih membahas tentang topik gender dalam pendidikan. Kesetaraan gender dalam pendidikan berarti pula bahwa perempuan dan laki-laki harus diperlakukan secara adil, proporsional, dan seimbang dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan karakteristik kegenderan masing-masing, sehingga keduanya bisa berkembang optimal sesuai dengan bakat, watak, potensi yang dimiliki. Guru bertanggung jawab menjaga keseimbangan gender dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga keduanya berkesempatan sama mengembangkan diri melalui proses belajar. Dalam artikel Kesetaraan Gender dan Pendidikan Humanis dari Fitriani E. dan Noviarni N. tahun 2022, yaitu tujuan ini menjelaskan konsep kesetaraan gender dan pendidikan humanis serta bagaimana implementasinya dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya dalam konteks pendidikan. Adapun poin-poin penting dalam artikel tersebut adalah yang pertama, konsep gender dan kesetaraan gender. Artikel tersebut yaitu menjelaskan konsep dasar gender dan kesetaraan gender, di mana kondisi semua orang tanpa memandang jenis kelamin memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Yang kedua adalah pendidikan responsif gender, yaitu sebuah pendekatan pendidikan yang mempertimbangkan perbedaan gender dan berupaya mengurangi bias gender dalam proses pembelajaran. Di Indonesia, pendidikan responsif gender telah menjadi bagian dari upaya mencapai target SDGs. Yang ketiga yaitu pendidikan humanis, yaitu menekankan pada pengembangan potensi individu secara holistik, termasuk aspek emosional, sosial, dan moral. Pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil bagi semua siswa. Poin keempat yaitu implementasi dan tantangan. Artikel ini membahas tantangan dalam mengimplementasikan pendidikan kesetaraan gender dan humanis, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep gender di kalangan pendidik dan masyarakat, serta hambatan struktural dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kelima adalah rekomendasi tentang tantangan tersebut. Kaitannya artikel tersebut dengan pengalaman saya mengajar di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SD IT Aliman, Bojong Sari, Depok. Di antaranya yang pertama adalah pendidikan responsif gender. Sebagai pengajar, saya berusaha menerapkan pendidikan responsif gender dengan memastikan bahwa materi pelajaran dan metode pengajaran saya tidak bias gender, seperti menggunakan contoh dan bahan ajar yang mencerminkan keragaman gender dan menghindari stereotip gender dalam cerita atau ilustrasi. Kemudian yang kedua adalah pendidikan humanis, yaitu mengadopsi pendekatan pendidikan humanis, yaitu mengembangkan holistik siswa termasuk aspek emosional, sosial, dan moral. Ini bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didengar. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan kesadaran, yaitu menekankan pentingnya pelatihan bagi pendidik tentang kesadaran gender. Sebagai pengajar, saya berusaha mencari pelatihan atau workshop yang berfokus pada kesetaraan gender dan pendidikan inklusif untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan saya dalam mengajar. Kemudian yang keempat adalah kurikulum inklusif, yaitu mengembangkan kurikulum yang inklusif dan responsif gender adalah langkah penting, di mana saya berusaha bekerja sama dengan rekan-rekan pengajar dan pihak sekolah untuk memastikan bahwa kurikulum yang digunakan mendukung kesetaraan gender dan inklusif sosial. Kemudian artikel yang kedua adalah diambil dari sebuah jurnal yang terindeks Scopus yang berjudul Implementation and Problems of Education Based on Gender Equality, Disability and Social Inclusion at Schools in Indonesia, yaitu sebuah artikel yang membahas tentang implementasi dan masalah pendidikan berbasis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di sekolah-sekolah di Indonesia.
yaitu mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek kesetaraan gender dalam konteks SDGs melalui pendekatan literatur sistematis. Adapun poin yang dibahas adalah yang pertama, paradigma eksklusif, yaitu penelitian mengemukakan bahwa pendidikan inklusif di sekolah dasar di Jawa Tengah masih didominasi oleh paradigma eksklusif dan segregatif yang berdampak pada bias gender, ketidakadilan terhadap anak-anak dengan disabilitas, dan kurangnya inklusi sosial. Kemudian yang kedua adalah program pendidikan inklusif, yaitu sebuah program pendidikan inklusif berbasis GEDSI atau Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion, disusun dalam rencana kerja sekolah dengan memasukkan elemen keadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam standar konten, proses, kompetensi lulusan pendidik dan tenaga pendidikan, fasilitas dan infrastruktur manajemen, pembiayaan, dan penilaian. Poin ketiga adalah implementasi program yang dilakukan melalui program tahunan, program semester, dan kegiatan pembelajaran yang melibatkan semua pemangku kepentingan di sekolah mulai dari kepala sekolah hingga siswa. Kemudian yang keempat adalah hambatan dan tantangan, di mana peneliti mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif berbasis GEDSI, termasuk kurangnya profesionalisme guru, kebijakan yang tidak mendukung, manajemen stres akademik yang buruk, rendahnya literasi inklusi, dan kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang ada dalam modul MPDR 5302, yaitu tentang studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara adalah yang pertama, isu gender dalam pendidikan dasar, di mana modul MPDR 5302 membahas tentang isu gender dalam pendidikan dasar, termasuk bagaimana kesetaraan gender dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Kemudian di dalam artikel tersebut mengeksplorasi implementasi pendidikan berbasis kesetaraan gender di sekolah-sekolah dasar di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan inklusif. Di dalam modul mencakup pendidikan inklusif yang melibatkan siswa dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan khusus. Sedangkan dalam artikel tersebut menyoroti pentingnya pendidikan inklusif yang mencakup kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, serta bagaimana program ini diimplementasikan di sekolah dasar yang ada di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga adanya kebijakan dan manajemen pendidikan, yang di dalam modul MPDR 5302 menekankan analisis kebijakan pendidikan dan manajemen sekolah di berbagai negara, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dapat mendukung kesetaraan dan inklusi. Sedangkan dalam artikel tersebut membahas bagaimana kebijakan dan manajemen sekolah di Indonesia dapat diadaptasi untuk mendukung pendidikan berbasis GEDSI atau Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion. Kemudian poin 4 adalah tantangan dan solusi, di mana modul dalam MPDR 5302 mengajak mahasiswa untuk menganalisis tantangan dalam pendidikan dasar dan mencari solusi yang efektif. Sedangkan dalam artikel mengidentifikasi bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif berbasis GEDSI dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan memahami keterkaitan ini sehingga dapat melihat bagaimana konsep-konsep yang dipelajari dalam modul MPDR 5302 dapat diterapkan dalam konteks nyata di Indonesia, serta bagaimana pendekatan komparatif dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik dari berbagai negara. Kesimpulan dari pemaparan terkait pendidikan berbasis kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendukung, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada tantangan yang signifikan, seperti paradigma eksklusif, kurangnya pemahaman tentang gender, serta hambatan struktural dalam sistem pendidikan. Artikel yang dibahas menyoroti pentingnya pendidikan responsif gender dan humanis yang dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah, serta rekomendasi untuk pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang inklusif. Keterkaitan dengan materi dari modul 5
MPDR 5302 mempertegas perlunya integrasi isu-isu gender dan inklusi dalam kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung perkembangan optimal bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Saya Nani Sugiyarti, sampai jumpa lagi pada sesi 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.